Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Thumma bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapat naungan, mendapatkan pertolongan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, yang teguh pendirian kita. Meskipun godaan menerpa kita, tapi tetap kita memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini juga khatib mengajak diri khatib dan jamaah, marilah senantiasa kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri kita, berkaca pada diri kita. Sudah sejauh mana tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah amal ibadah yang kita kerjakan benar-benar ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah segala amal-amal sosial, amal-amal kebaikan yang kita telah laksanakan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia lain? Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana firman Allah yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi yang pertama, yang merupakan surah Al-Isra, surah yang ke-17, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa firman Allah ini mengkisahkan sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah perjalanan yang istimewa yang tidak bisa kita cerna melalui akal pikiran manusia. Dan dari perjalanan yang istimewa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa satu pesan kepada kita, membawa satu perintah kepada kita, yakni ibadah salat, yang merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim, setiap orang yang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan pada surah yang telah khatib bacakan, yang surah yang kedua, surah An-Nisa, di mana Allah katakan
Salat merupakan kewajiban bagi kita setiap mukmin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari dua firman Allah ini jelas bagi kita bersama betapa pentingnya ibadah salat di mata Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kewajiban kita bagi setiap muslim. Namun pertanyaan pada kita bersama, apakah ibadah yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui perjalanan istimewa ini penting bagi kita, merupakan istimewa bagi kita sebagai hamba Allah? Karena secara fakta yang kita lihat dalam kehidupan kita di atas dunia ini, kita harus mengakui bersama bahwasanya ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini masih senantiasa kita abaikan, masih selalu kita lalaikan, dan bahkan kita berani untuk meninggalkan ibadah salat. Maka dari itu khatib mengajak kita bersama, mari kita coba menggali kembali, pentingkah salat ini bagi kita? Kalau kita benar-benar taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah dan Rasulullah, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya ada beberapa hal yang khatib sampaikan yang mudah-mudahan ini bisa menggugah diri kita untuk tidak lagi berani untuk melalaikan dan meninggalkan ibadah salat. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'anul Karim, ada beberapa hal yang terpenting mengenai ibadah salat. Yang pertama adalah suatu kepentingan bagi kita seorang muslim dan seorang yang beriman untuk melaksanakan salat adalah karena salat merupakan penguat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui salatlah kita dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, seorang yang melaksanakan salat, seseorang mukmin yang melaksanakan salat, dia sedang berbisik kepada Rabb, artinya sedang berkomunikasi dengan Rabb. Melalui salat inilah kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan Maha Pencipta, dan penguat ketauhidan kita, menunjukkan kita itu taat kepada Allah, takut kepada Allah, memenuhi apa yang menjadi hak Allah, dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Lalu yang kedua, kepentingan salat ini yang harus kita sadari, sehingga itu menjadi kewajiban kita bersama adalah salat merupakan proteksi diri kita, pencegah diri kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kembali pertanyaan kepada kita bersama, kenapa kita telah melaksanakan ibadah salat tetapi kemaksiatan tetap kita laksanakan, kejahatan tetap kita laksanakan? Kita tidak bisa terhindar dari godaan syaitan, laknatullah. Kita selalu terhanyut dengan permainan-permainan syaitan. Ulama mengatakan ini diakibatkan karena ibadah yang kita kerjakan bisa saja karena ketidakikhlasan kita atau kekurangan ikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah salat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ingat satu firman Allah yang sangat singkat, qul huwallahu ahad. Kenapa Allah namakan surah ini merupakan surah ikhlas? Karena surah ini merupakan surah ketauhidan, membuktikan ketauhidan seorang hamba kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita taat kepada Allah, kita melaksanakan segala amal ibadah kepada Allah, kuncinya keikhlasan.
bukan mengharapkan sesuatu yang lain. Makanya kaum sufi Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka-Mu jika aku melaksanakan ibadah kepadamu hanya semata-mata mengharapkan syurga-Mu. Sampai begitu dia mengatakan. Artinya dia mengharapkan keikhlasan, karena ada kekhawatiran di dalam dirinya ketika dia melaksanakan ibadah yang menjadi perintah Allah, apakah ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran pada diri. Coba kita kembali mengkaji diri kita. Adakah kekhawatiran kita pada diri kita selama ini? Apakah ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini akan diterima oleh Allah? Pernahkah kita menangis ketika kita bersujud kepada Allah? Allah tidak menerima ibadah kita. Ketika Allah tidak akan menerima ibadah kita, bagaimana nasib kita di kemudian hari? Bagaimana nasib kita nantinya di akhirat? Ketika Allah cabut nyawa kita, sementara amal kebajikan kita sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Selanjutnya, salat betul-betul penting bagi kita karena dia merupakan penolong bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolong. Artinya Allah akan memberikan keringanan, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita kalaulah hambanya selalu ingat kepadanya, selalu dekat. Allah itu dekat kepada kita kaum muslim. Tinggal lagi kita yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir khatib sampaikan sebagai penggugah diri kita bersama, begitu pentingnya salat, karena nantinya ketika yaumil hisab, ketika kita dikumpulkan di akhirat, salatlah yang pertama akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, dengan hikmah dari perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada pesan yang disampaikan Allah kepada beliau menjadi renungan kepada kita, sebagai pelajaran bagi kita, sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang berkualitas, hamba-hamba Allah yang berakhlakul karimah, dan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhraja al-mu'minin minaz zulumati ilal nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us sahawati fasawfa yalqawna ghayya. Surah Maryam ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Ini teguran kepada kita bersama. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tegas di sini, ketika kita melalaikan salat, ketika kita meninggalkan salat, Allah akan berikan kesesatan. Allah sangat murka, dan sepakat pendapat ulama mengatakan hukum meninggalkan salat merupakan dosa besar, dan bahkan mengatakan
telah keluar dari Islam atau dihukumkan menjadi orang yang kafir, orang-orang yang telah tertutup hati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Ibnu Mas'ud menafsirkan kata ghayyan merupakan satu sungai di neraka jahanam, yang dimana bagi orang-orang yang melalaikan salat akan dibenamkan Allah di dalam neraka jahanam. Di sana ada sungai yang bernama ghayyan, yang dimana kita akan diberikan makanan yang menjijikkan dan tempat yang terdalam dalam neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa khtim lana bis sa'adati wasyahadati wal maghfirah. Ya Allah, berikanlah kami ridhamu di atas dunia ini dan di akhirat kelak, dan akhirlah kehidupan kami dengan kebajikan dan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat di kala sakratul maut dan mengharapkan ampunan darinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.